Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bil ihsani falhamdulillahi qadimil awwalin al-akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila dinil haqqi ghairu muhtadi wa badu falam bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi istina sifah faulahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basirun wal muzalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun samul basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisikri wa tablighi wal amana wajaizun bihaqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadal malaika wal mustahilu didu kulli wajibin fa fadhi khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqi wa tanim hum adamun idris sunahaduhuma salli wa ibrahimu kullu muhtaba lutun wa ismailu ishaqun pada yaqubu yusufu wa ayubu tada su'aimu harunu wa musa wa yasa dulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu jakaria yahya isa wa tuha khatimun bagoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim matil ayamu Allahumma sholli wa sallim wa barik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang selesai. Amma ba'du baru baca. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, maka jika ditanyakan apa yang qila, ma tusammi al-arudiyuna ja'a zaidun. Ya. Ma, pada apakah tusammi menamai siapa al-arudiyuna, ulama-ulama yang ahli
arud. Ja'a Zaidun pada lapad ja'a Zaidun. Fal jawabu. Oh, nggak ngerti kan terjemahnya? Apa maksudnya fa'ingkila kalau ditanyakan? Tusamil arudiyuna ja'a Zaidun. Paling enak emaknya mubtada. Bermula apakah? Oh, gitu loh. Tusami itu memberi nama. Pada siapa al-arudiyuna, ulama-ulama arud. Ulama-ulama arud adalah ulama-ulama yang ahli dalam penyusunan syair, itu arud. Ja'a Zaidun itu di mahal nasab pada susunan ja'a Zaidun. Lafaz ja'a Zaidun dalam pandangan ulama-ulama arud itu diberi nama apa? Begitu loh pertanyaannya. Oke, fal jawabu, ayo jawabnya in. Fal jawabu, maka bermula jawabannya annahum, itu sesungguhnya ulama-ulama arud. Al-arudiyuna itu kan lebih simpel. Al-arudiyuna yusammuna, itu menamai siapa arudiyuna ja'a pada lapaz ja'a watadan harokatin, itu kan bahasa baru. Watadan mafrukon pada watad yang terpisah, pada nama watad mafruk, itu istilah. Pada nama watad mafruk. Nah, watad itu apa? Nanti dibahas bawahnya. Itu kalian baru dengar istilah watad mafruk itu apa? Ada watad majmu. Terus. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz ja'a salah satu ahrufin, itu beberapa huruf. Awsatuha, bermula tengah-tengahnya ja'a, sakinun, itu yang sukun. Mayusamuna, dan memberi nama siapa arudiyun Zaidan pada lapaz Zaidan, murokaban pada nama murokab, min sababaini, dari dua sebab, khofifaini, yang enteng keduanya, ringan. Yang Ya enteng nggak apa-apa. Wazalika, dan bermula itu lafaz ja'a li'annahum, karena sesungguhnya. Wazalika, dan bermula sesungguhnya itu lafaz Zaidan. Wazalika, dan bermula itu lafaz Zaidan. Udah harus itu dulu dah. Udah situ dulu, udah 2 poin itu. Udah 1 poin, satu dulu, satu-satu. Ini kan udah kelar yuk, ngapa nggak lo hapus yuk? Mari yuk, ini hapus dulu. Resek lu. Udah kelar. Kan udah dibilangin ini lain poin gitu loh. Udah cepetan, set gitu. Nah, tak kelamaan. Udah jahat Zaidun biarin. Ini aja gak apa-apa nih, atas sama kiri kanannya. Udah sana duduk. Orang ngapus saya macem-macem tidur mulu ya. Berarti kan jahat itu udah satu pembahasan. Maka ini sih gak banyak, ini cuma iklan. Maka saya harap nih, maka tadi saya ngambil buku dulu. Kalian kalau punya duit jangan jajan doang gedein. Beli kitab sendiri. Nah, ini kitabnya nih, Al-Mukhtasar Safi Alamat Nil Kafi. So, Ta'lif Syekhul Islam Sayyid bukan Habib. Ya, Muhammad Ad-Damanhuri. Nah, matannya wa bihamisihi al-kafi fi ilmil arud wal qawafi. Li Ahmad bin Ibad bin Su'aib al-Fatah min ulama il-Qarn Atasi al-Hijri. Nih
Ini namanya ilmu qawafi. Ilmu qafiyah. Qawafi namanya qafiyah. Qafiyah itu apa? Yaitu ilmu yang membahas syair-syair. Fa'ilun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilu. Itu qawafi. Bahkan Rojas yang kalian barusan baca tadi habis maghrib, yang pas awal Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim, musafilun, 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 6 kali. Musafilun, 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 musafilu. Ngerti kan? Nah, beda sama yang kalian baca. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu musafilun, fa'ilun, musafilun, fa'ilun. Ngerti kan? Ilahi ilas tulil firdausi ala musafilun mafai, apa itu? Ilahi las mustafilun fa'ilun. Nah, begitu dah pokoknya. Nah, ngerti? Nah, sekarang mengupas ja'a zaitun. Nah, perhatikan. Kalau kemarin kan ja'a zaitun dipandang dari waduk. Oke. Yang sebelumnya lagi ja'a zaitun dipandang dari pandangan ilmu-ilmu ma'ani, termasuk kalam khobar apa kalam insya. Nah, sekarang ja'a zaitun gua hapus. Waduknya udah dihapus. Sekarang fokus ja'a dulu. Zaitunnya lain cerita. Perhatikan. Itu dijawab pertanyaannya kan ma tusammil arudiyuna ja'a zaitun. Ulama-ulama arud memberi nama apakah dalam lafaz ja'a zaitun, atau jumlah ja'a zaitun dalam pandangan atau perspektif. Apa maksud perspektif apa? Erwin apa? Perspektif. Coba lu ngomong perspektif. Perpustakaan. Wow, kasih kumis sekalian ya gak? Apa Kak? Nah, perspektif. Perspektif itu apa? Pandangan. Ngerti kan? Dalam pandangan ilmu arut. Nah, gedean. Dalam bahasa Arab ada jenis ilmu namanya ilmu arud. Arudun. Nah, orang yang ahli ilmu arud itu namanya arudiyun. Dia nisbat arudiyun. Nah, kalau jama' arudiyuna, maka itu kan al-arudiyuna. Ngerti kan? Artinya orang yang menguasai ilmu arud. Oke? Dalam ilmu arud gitu ya, ada istilah-istilah. Kalau tadi namanya bakar. Yang fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, bakar. Ada berapa? 14 atau 16 bakar itu. Ada bakar tawil. Itu tawilun lawujunal buhuri. Fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilu. Ya kan? Nah, sebelum membahas itu biasa dibahas dulu kayak ini tadi. Lafaz ini sekilas info aja ya. Nanti kalau saya bahas itu nggak kelar-kelar. Waktu itu mau nanti biar diisi sama Yusuf. Nah, fal jawabu annahum yusamuna ja'a watadan mafrukon. Perhatikan. Dalam ilmu arud ja'a ini mentaktek. Mentaktek itu apa? Mencocokkan setiap vokal, setiap bunyi. Ini kan ja. Setelah jim bertemu alif, setelah alif ada
Hamzah. Kan kemarin dalam ilmu tajwid dibahas. Ingat nggak? Ada Hamzah jatuh setelah alif. Alifnya didahului fathah. Kemarin termasuk mat apa? Mat wajib. Karena mat dalam itu terbagi dua, mat wajib dan mat jaiz. Loh kan gitu kan, mat jaiz yang dipecah. Nah, mau, hah? Lu mau Hir? Kali mau, kalau lu mau itu kan tahu bulat, digoreng dadakan. Lu mau lah beli sono. Pakai duit dulu lah, yang beli ya. Nih perhatikan ja'a. Ya, itu dalam pandangan ilmu arut. Nah itu annahum yusamuna ja'a watadan mafrukon. Nah, apa tadi namanya ja'a? Ja'anya tok disebut watat mafruk. Nanti pembandingnya cuman di situ nggak ada. Dalam ilmu arut ada watat makrun. Ini kan mafruk. Ada watat makrun, ada watat majmu. Itu pembandingnya. Maka itu kan pendalaman ilmu arut. Nah, sementara Syekh Zaini Dahlan ini hanya membahas ja'a zaidun. Maka untuk memperdalam ilmu qawafi, ya kalau punya duit pada beli kitab ini tadi yang saya bilang Al-Mukhtasar, ini gua senter yang gede, Al-Mukhtasar Safi. Ngerti? Murah, kitab 36 halaman, paling mahal kok 12.000. 12.000 itu kalau lu beliin pop mie dapat 2. Apa ntar malam gua mau bagi pop mie? Apa pop mie lu jualin aja buat beli kitab? Kagak bakalan, yang ada lu kitabnya dijual ya buat beli jajan ya. Buktinya kemarin Alvin nyolong HP ya, dijual buat beli jajanan ya. Perhatikan kenapa disebut watat mafruk. Nah ini alasannya, li'annahu salah satu akhrufin au satuha sakinun. Nah, ini kaidahnya. Watat mafruk adalah apabila ada 3 huruf. Oke? Yang mana huruf tengahnya mati. Nah, itu seperti koma. Ja'a, koma. Tapi sukunya nggak ada. Kan koma alif kan nggak perlu sukun. Nah itu maksudnya li'anahu salah satu akhrufin au satuha sakinun. Ja'a ini kan 3 huruf, jim 1 huruf, alif 1 huruf, hamzah 1 huruf. Oke? Nah huruf tengahnya sakin. Sakin itu apa? Mati, dibaca sukun walaupun sukunnya nggak ada. Oke, sementara jim dan hamzah ada fathahnya, ada harokatnya. Nyambung nih. Itu namanya watat mafruk. Oke. Nah kalau watat majmu bagaimana? Kalau watat makrun bagaimana? Pendalamannya di sini ntar kelamaan kalau kita bahas. Oke. Ini kalau pikiran kalian tertantang. Saya ngomong watat itu terbagi menjadi ada watat mafruk, ada watat makrun, ada watat majmu. Kalian kok kreatif dalam arti tertantang secara disiplin ilmu, maka kalian akan segera beli kitab. Dewer yuk. Kencang. Udah cuci muka. Lu ngaji dohor ngantuk, makanya ntar malam kalau sampai saya dengar Erwin bercanda nggak tidur, gue sabet bener nih. Karena Senin kemarin lu udah nggak sekolah, Jumat apa kemarin nggak sekolah lu? Sabtu ya kan? Gara-gara malamnya melek sama Aska. Bener gue sabet bener ntar. Jangan salahin saya harus nyabet. Karena resiko paginya lu nggak
apa? Enggak sekolah. Lu denger gak? Dengerin. Jangan ngeremehin sekolah. Oke. Sementara wayusamuna Zaidan murakaban min sababainnya. Ini belum dibaca, ayo. Wadzalika, dan bermula itu lafaz Zaid li'annahum, karena sesungguhnya arudiyun qalu itu berkata, siapa arudiyun, al mutaharriku ba'dahu sakinun, al Sababun khafifun. sababun Apa lu baca nggak apa-apa. Ayo. al mutaharriku bermula huruf yang berharokat, Ya. ba'dahu di dalam Yang itu di dalam setelah mutaharrek sakinun itu yang bermula awas jangan salah, huruf yang sukun, sababun itu sabab, khafifun yang enteng. dengerin, al mutaharrik mubtada, khobarnya mana? Sababun khafif. Nah, jumlahnya ba'dahu sakinun itu namanya jumlah muktaridoh, jumlah yang nengah-nengai antara mubtada khobar, tapi ada terkibnya. Ba'dahu khobar sakinun mubtada, nyambung nggak? Jadi li'annahum qalu, karena ulama-ulama al-arudiyuna berkatanya begini, titik dua, al mutaharriku bermula huruf yang berharokat, ba'dahu yang itu setelah mutaharrik sakinun bermula sukun, sababun khafifun itu namanya sabab khafif. Nanti apa itu? Ya sabab yang ringan. Nah, apa itu sabab ringan? Nanti bawahnya ada, gitu loh. Ayo, kakot seperti kot, Kakot seperti kod, seperti huruf kod, seperti huruf kod, maknanya betul-betul diartiin yang benar, karena ini bukan masalah ini kalian baru dengar dalam ngaji sekarang ini, gitu loh. Ayo, wakum dan lapankum. ya, kum artinya berdirilah, fil amar. Wakum dan lapankum artinya berdiri siapa kamu. Wal harfani, dan bermula dua huruf, al mutaharrikani yang berharokat keduanya, bi ayyi harokatin itu bukan itu nyantar, saya nggak ada itu. dengan Manapun harokat kanat yang ada apa harokat. Kok beda ya? Beda jauh banget loh. Kitab kita, al mutaharrikani, bener ya? Ayo coba ayo. Kanat yang ada apa harokat, sababun itu sebab, sababun itu sebab, sakilun yang berat, nahu bika. Jadi gini, itu kalian wal harfani al mutaharrikani bi ayyi harokatin kanat, bi ayyi harokatin dengan manapun harokat, kanat yang ada apa harokat. Oke, perhatikan, kanat kan tadi kalian menjadi mau membaca sababan. Oke, kanatnya yang di situ bukan kanat tam, tapi bukan kanat nakis, tapi kanat tam. Nyambung kanat tam nggak? Yang maknanya kanat maknanya sama dengan wajadat. Jadi nggak usah kalian cari khobarnya. Oke, nah adapun
sababun sakilun itu khobarnya wal harfani al mutaharrikani. Oke? Ayo, nyambung kan? Udah connect belum? Ayo. Nahu bika itu seumpama lapad bika, walahu dan lapad lahu, wabihi dan lapad bihi, wal harfani dan wal harfani al mutaharrikani, ya kan? ya. Alladzani, udah titik gitu dulu. Nah, perhatikan. Sekarang lafaz zaitun itu disebut murakkab min sababaini khafifaini. Perhatikan. Ini tadi bahas lafaz ja'a. Tadi disebut apa namanya? Watat mafruk, oke? Nah, sekarang lafaz zaitun dalam pandangan ilmu arud. Itu disebut wa yusammuna zaidan murakkaban min sababaini khafifaini. Lafaz zaid sebutannya adalah sabab khafif. Bagaimana Pak sabab khafif itu ceritanya Pak? Nah itu maksudnya wadzalika li'anahum qalu al mutaharrik ba'dahu sakinun sababun khafif kakot zaid oke? Setelah zaidnya dibaca apa? Z-nya dibaca apa? Suku. Z-nya dibaca apa? Z-nya dibaca apa? Fatah. Kan berharokat. Oh, ngerti? Ya-nya dibaca apa? Sukun. Nah, ini ada lupa saya. Dalam bahasa Arab ini nggak boleh nulis begini. Dihapus dulu dah. Oke. Sementara biarin dulu. Ini undang-undang ilmu Arab. Kalau kalian kita nulis ini kan biasanya ja'a zaidun pakai tanwin. Dalam ilmu Arab nggak boleh. Zaidun itu harus ditulis nunnya. Oh begitu. Kalau zaidun ya sama tinggal kasih fathah. Kalau zaidun ya sama tinggal ganti kasroh. Jadi dalam ilmu Arab nggak ada istilah tanwin. Tanwinnya harus ditulis, dijelaskan berupa nun. Nyambung nih. Nanti di bawahnya ada. Nah ini iklan dulu. Maka lafaz zaidun yang tulisan aslinya ini seperti ini, kalau dalam undang-undang ilmu Arab zaidun secara bunyi kan, dengerin. Masih ingat kalian kaidah tanwin? Apa tanwin? Apin? Apa menjadi? Nunun sakinatun talhaku akhir. Nunun sakinatun talhakul akhiro. Nun sukun yang ada pada akhir isim, gampangnya akhir kalimat, masa kalimat isim. Zaidun. Nih. Dalam tanwin dhammatain ini terdapat nun sukun. Kalau ditulis normal itu seperti ini. Nyambung. Oke? Nah, zaidun yang tulisannya seperti ini itu disebut sababaini khafifaini. Kenapa kok disebut? Kan berarti sabab khafif. Nih. Karena dua, zai dibaca apa? Ya dibaca apa? Da dibaca apa? Doma kan berarti berharokat. Nun dibaca apa? Sukun. Huruf pertama diharokatin, huruf kedua dibaca sukun, itu namanya sabab. Huruf keduanya dibaca sukun, itu namanya
khafif. Karena dua, zaidun berarti sababaini khafifaini. Nyambung nggak? Paham? Kan marut. Harus, mohon maaf, harus saya petili satu persatu sampai kalian paham. Maka harapan saya, kalian beli kitab ini, ntar belajar kalian mutola'ah sendiri, berselancar ilmu sendiri, nggak akan kalian main-main, apalagi main tembakan kayak Alpin gitu. Karena kan Alpin anak, ini Alpin engkong, enggak? Udah kagak pantas pisan dah. Nyambung ya? Nah, sabab khafif perbandingannya itu kot. Nih, kot, terus kum. Kot, zai, berharokat, bersukun. Nyambung kan? Kum, berharokat, bersukun. Zaitun, kot, kum. Andai kan buat perbandingan yang lain. Nyambung kan? Maka zaitun itu disebut sababaini khafifaini. Sabab keduanya karena huruf pertama dibaca fathah, huruf kedua dibaca sukun. Ada dua vokal, zaid dan tun. Jadi ada dua sebab, ada dua khafif. Istilahnya wa yusammuna zaidan, ulama-ulama arut menamai lafaz zaidan, oke, itu diberi nama murakkaban. Kalimat yang tersusun bagaimana? Min sababaini khafifaini, dari dua sebab yang ringan. Kok sebab yang ringan? Huruf yang pertama, nanti pembandingnya sabab sakil, bika lahu. Oke, itu pembandingnya. Coba baca dulu. Tadi udah lu baca ya? Udah. Udah tadi dibaca, udah. Wal harfani al mutaharrikani bi ayyi harokatin kanat sababun sakilun. Berarti kan, nih, kalau ada dua kalimat dibaca harokat, contohnya bika, terus di atasnya aja sini nggak apa-apa. Udah sebelah mari tinggian. Bika, bi harokat kasroh, ka fathah, atau mungkin dibalik, lahu umpamanya, atau ya udah, maksudnya harokatnya bebas. Ba huruf jer bertemu dengan domir ka. Oke, lu jangan ngantuk Don. Ini lu baru dengar dan gue terangin ngantuk, gua rasa pisan gua. Ngaji ada sama gua ngantuk. Kan beda sama Mbak Munawi tadi. Al tadi ngiler gak? Aska. Ngiler, gua bangunin aja. Dibangunin gak? Mbak Munawi? Sama sekali enggak. Loh iya kan, kalau saya mah enggak cara begitu. Ngaji harus hidup. Melek. Loh gitu loh. Ngerti Kir? Cuman habis Isa, lu lah bisa kabur lu. Pok lu udah sekolah belum? Udah masih bongkok jalannya. Bilangin suruh ngurut Bang Omat. Kasih tahu mak lu, Bang Omat nono. Ngerti? Waduh, pot dibretek. Langsung sehat, langsung diri kayak, paham nggak? Ini bongkok-bongkok masih SMP, bongkok-bongkok yang nenek lampir. Bilangin, sehat kok, begitu. Oke ya. Nah, zaitun pembandingnya kotkum itu sabab khafif. Nabika lahu. Ini kan ada dua huruf, dua-duanya berharokat. Harokatnya bebas. Mau huruf pertama kasroh, huruf kedua apa nih? Harokatnya apa? Fathah, atau huruf pertamanya fathah, huruf keduanya, atau dibalik umpamanya. Itu kan lahu.
Kalau bika ini laki. Nah, kan bisa, atau kalau biki kan dua-duanya kasroh, atau mungkin biki, ngerti kan, laka, laki, ya kan, lahu, kan kalian tinggal bikin aja dewek. Lah ini ngapa sih? Lu kalau ngisi kira-kira siapa yang ngisi tadi? Lu tuh siapa? Masa? Anu ntar dulu. Lah kok pergi dia? Ah, ini kayak yang minta dikumisin kan lu tadi. Diam. Gua bikin tentara Vietnam. Ya, keren ya. Wah, ntar langsung lu kayak Kevin tadi katanya main tembak-tembakan. Lu main tembak-tembakannya punya Kevin. Ya enggak? Masa Allah. Lah orang, lalu kira-kira ngapa Jul? Aduh, masya Allah. Lah ini gua, lu mau ngerjain gua, untung bajunya sama-sama, hitam, peci hitam ya. Nih, kita tuh kemarin nggak ngapa-ngapa, coba kalau putih. Wah, kacau ini. Berarti begini kalau gitu, kepenuhan. Kalau ngisi tuh pakai dapat anu. Lalu mah sama aja gua, ini enggak. Nyambung ya. Itu apa namanya tadi? Gue mau nulis, ada orang lu kerjain gua lu. Ah. Lu lihat tuh, belepotan banget tuh. Itu namanya sabab. Semuanya. Sabab. Sakil. Sakil itu apa? Berat. Sakil gimana Pak? Huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Oke? Itu dalam pandangan ilmu arut. Nyambung? Maka dikit-dikit. Nah kita itu kan bisa. Kita bukan apa keturunan wali atau bukan masalah keturunan atau ini. Ya memang ilmu itu kalau kalian kejar yang sebenarnya kan memang kudu begitu. Sedikit begitu loh. Oke. Nah sekarang dikit lagi, kelarin lah. Oke lanjut. Wal harfani, dan bermula dua huruf. Ya. Al mutaharrikani. Itu kasih titik ya. Seperti walahu wabihi itu kasih titik. Wal harfani itu satu pembahasan. Itu namanya waw istiqnaf. Wal harfani, ayo. Al mutaharrikani, yang berharokat keduanya. Ya. Al lazani, yaitu harfan mutaharrikan. Bainahuma, di dalam antara al lazani, sakinun yang sukun. Watadun majmuun, itu watad majmu. Ya, perhatikan. Sakinun mubta. Lu tadi kok sakinun itu? Yang kok yang dari mana? Yang dengerin. Wal harfani, dan bermula dua huruf. Al mutaharrikani, yang berharokat keduanya, dua huruf berharokat. Al lazani, yaitu al harfani al mutaharrikani. Bainahuma, yang itu antara al lazani. Sakinun, bermula huruf sukun. Tarkib yang benar. Watadun. Mana tadi? Watadun mafrukun, itu namanya watad mafruk. Maka tadi kenapa ja'a termasuk watad mafruk? Lu kenapa sih kok ja'a disebut watad mafruk? Nah, ini kaidahnya. Lanjut. Segitu dulu apa? Nahu bikum, itu seumpama lafaz bikum. Wa ila, dan ila. Wa roma, dan roma. Ntar dulu bang, udah nyampe situ. Watad majmu tadi. Tadi watad majmu. Watadun mafrukun udah. Belum, itu tadi sebelumnya watad majmu baru itu.
watat majmu, khafif wal harfani, sakil wal harfani. Watat mafruk dulu ah. Apa beda-beda apa? Berarti apa kamu ada watat majmu? Ada sebelum mafruk. Sebelum mafruk. Iya. Oh, cakep itu. Enggak, kitab kalian kan enggak ada. Kitab kita nih. Kitab yang saya bagi itu enggak ada. Gimana bunyinya? Ayo wal. Nih, saya tulis. Ayo. Wal harfani al mutaharrikani, terus alazani bainahuma sakinun ya watadun majmuun. Watadun majmuun. Apa? Watadun. Begitu doang. Ya, watadun majmuun. Watadun majmuun. Watat majmu. Bainahuma sakinun kan? Iya. Iya. Lah kalau kita watadun mafrukun. Terus terusannya apa? Coba. Nahu bikum itu singkum melepat bikum, wa ila dan ila, wa roma dan roma, wa huda. Bainahuma, bener bainahuma sakinun. Iya. Bukan sebenarnya. Kalau bainahuma sakinun itu watat mafruk. Nah, watat majmu itu al harfani al mutaharrikani ba'daha sakinun. Gitu loh. Ya enggak? Oh, salah itu. Watat mafruk itu contohnya ja'a. Kalau itu kan contohnya Roma, bikum, ya kan? Nah, nih, oh itu terjadi. Tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini keren. Kritik buat saya bisa nggak menyelesaikan dua redaksi kitab yang berbeda. Gitu loh. Nih, kalau ini sama kitab kalian kan begitu. Jadi ini begini. Sebenarnya, coba saya lihat naskah asli. Watat majmu bikum. Wamu ba'dahuma sakinun nih. Ini yang benar. Wal harfani al mutaharrikani alazani ba'dahuma. Ini salah ini ya. Ini yang gede tadi bukan. Ba'dahuma. Oh iya tuh. Ini boros ini kalau spidol begini. Ini buat ngumisin. Amin cocok ini ya. Nih, perhatikan. Contohnya bikum. Contohnya lain Roma. Contoh lain Goza. Banyak contoh mah, kalau bikin contoh mah ngabrek-abrek. Loh iya kan? Nah, kan beda. Nih, dua huruf bi kum. Alah. Ngambilin apa? Lu ngerjain gua bener gua. Komplet lu. Tuh lihat tuh. Lu sama aja ngerjain gua. Ya enggak? Nah dulu kita bikin tentara Vietnam yang jilid 2 lah. Diam. Wah. Nah, ya enggak? Sini. Wah, soalnya ngerjain gua bener-bener lu. Wah, kacau ah. Kalau ngisi siapa sih yang ngisi tadi? Alpin. Ya orang kurang sesekop itu jangan lu suruh ngapa. Besok-besok lu mendiri yuk. Mau nggak? Serang bocah begitu ya nggak? Jangan kebanyakan, secukupnya aja sedikit tuh, sini loh. Ntar giniin, jangan lu giniin ya. Nih,
Bi kan berharokat. Baknya dibaca apa? So. Ku. Kapnya dibaca apa? Koma. Mimnya dibaca apa? Sukun. Sukun. Nah sekarang Roma. Oh, ini kan begini. Kalau ini karena alif nih, perhatikan. Kalau alif itu alif bengkok, fathahnya didiriin. Oke? Kalau alifnya alif lempeng, fathahnya miring. Nyambung. Nah, roknya dibaca apa? Hidup apa? Sukun. Hidup. Mimnya dibaca apa? Hidup apa? Sukun. Alif kan memang nggak boleh di harokatin, otomatis dia sukun. Artinya Roma, ro hidup, mim hidup, alifnya mati. Itu disebut namanya watat, watadun majmu'un. Alah tuh. Watat apa tadi? Watat majmu. Gitu aja, paham ya? Alpiu, besok-besok jangan dipercayakan sama dia. Nggak beres ini kalau, dan jangan sampai kena marmer. Jaga marmer itu beda dengan jaga keramik. Keramik marmer nyerap. Norak banget nih lah, kampungan. Orang kampung jangan itu nih lah. Orang kampung itu bagus. Yang nggak bagus itu kampungan, gitu loh. Ini kan kampungan namanya. Nyambung ya. Nah, yang dalam kitab kalian, coba terusin. Al-harfani dan bermula dua huruf. Al-mutaharrikani yang berharokat keduanya. Al-lazani yaitu al-harfani al-mutaharrikani bainahuma yang itu di dalam antara al-lazani sakinun bermula huruf yang sukun. Watadun mafrukun itu watad mafruk. Nah, watad itu istilah ya. Mafruk dipisah. Kalau majmuk kan kumpul. Oke. Watad itu gampangannya huruf yang berharokat. Oke. Nah, udah titik, nahu terus. Nahu koma itu seumpama lafaz koma, wajaa dan baja'a, walata dan lafaz lata. Titik, udah ya, perhatikan. Ini kitab kalian nggak ada tulis. Wal harfani al mutaharrikani. Nah, ini contohnya. Ini nggak ada kitab kalian. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kenapa ja'a disebut watat mafruk? Ini kan belum tadi, belum tuntas. Karena kita baca dulu kaidahnya. Nah, dalam ilmu arut, huruf pertama dan kedua kalau hidup, huruf ketiganya mati atau sukun, itu namanya watat majmuk. Majmuk itu apa? Digabung. Ini kan yang hidup kan ngumpul, bikum. Setelah biku, mimnya disukun kan, nyambung. Nah, kalau ja'a, nih, jimnya hidup, hamzahnya hidup. Antara jim dan hamzah sukun. Oke, kalau zaidun kan di sini. Begitu juga pembandingnya ja'a koma. Atau mungkin fi'il yang lain soma. Banyaklah kalau mau bikin, termasuk di situ lata. Lamnya kan berharokat, kalau dia kan begini lata. Ya kan? Nah, itu namanya watat mafruk. Watat itu dua huruf yang hidup. Tapi mafruk dipisah. Farkun, firqoh. Kelompok, sesuatu yang misal itu namanya firqoh. Mafruk dipisah antara huruf yang hidup, dua ini dipisah dengan huruf yang mati. Kalau ngumpul itu namanya majmu. Oke, dalam bahasa arut
ada istilah watat. Watat itu apa? Huruf yang hidup, vokal. Kalau bahasa Indonesianya, koma, ya, itu huruf kofnya hidup, memnya hidup, alifnya mati. Oke? Nah, itu namanya watat. Karena dipisah namanya mafruk. Roma, seperti Roma ini, goza atau bikum, bi dengan ku hidup nempel. Watat juga, tapi namanya watat majmu. Bisa bedain ya? Oke, segitu dulu. Yang bawahnya wasalah satul akhrufi, wasalah satul, memang begitu ya? Itu ada alnya semua. Buang itu al yang pertama lah. Masa mudhof ilaih. Kalau wal ahruf asalasa oke. Tapi kalau wasalah satul ahrufi itu al yang ada salasah buang. Masa isim mudhof kemasukan al gitu loh. Wasalah satul ahrufi alati ba'da sakinun itu namanya nanti fasilatun sughra. Kafa'alan waroja'an bitahrikil jami' ma'adal harfil akhiri. Waqaidatul arudiyina, nah itu ayah sabut tanwina biharfin. Udah besok nggak saya paksa kalian untuk paham proses, tapi saya ulangi. Ini kaitannya kan ini berarti ada 4 poin. Pertama sabab. Sabab itu ada sabab khafif, ada sabab sakil. 2 huruf. Huruf pertama hidup, huruf kedua sukun. Seperti zaidun. Itu kan 2 zaidun, ya kan? Itu namanya sababain khafifain. Zai khafif, zai sabab khafif, dun juga sabab khafif. Laki, bika, lahu, laka, sabab sakil. Apa? Huruf pertama dan kedua hidup. Oke? Nyambung? Nah, poin yang ketiga itu namanya watat majmu. 3 huruf ngumpul. Huruf pertama, kedua hidup, huruf ketiga mati. Itu namanya watat majmu. Contohnya bikum, roma, goza, apalagi rowa, syawa, ya kan? Atau sejenisnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini ada sabab khafif, sabab sakil 2. Watat majmu sama watat mafruk. Watat mafruk tadi disebutkan watat itu 2 huruf yang hidup. Cuman antara 2 huruf yang hidup ini disela-selai huruf di tengah-tengahnya ada huruf yang mati. Contohnya ja'a, koma, soma itu namanya watat mafruk. Nyambung ya? Itu ilmu arut. Makanya beli kitab ini kalau gak beli duit. Ya kudu punya lah. Orang kasih duit buat jajan mulu lu. Nah, besok itu ada fasilah sugro, ada fasilah kubro. Nah, itu nanti ada syair. Bukan syair. Fa'al tunna wasalakakum wakot masalah ba'duhum lil aksami sitah bikaulihi lam aro ala dhuhri jabalin samkatan wa ba'duhum lam aro ala kubhi amalin hasanatan wa ba'duhum bikaulihi mayafi bimakola rufiat darajatun. Orang yang konsisten dengan ucapannya derajatnya naik. Tapi kalau orang yang ngomong janji tobat doang dipenuhin kagak, berarti ya enggak lah, dihinakan derajatnya. Ya alpin, kepin ini pokoknya yang ujungannya pin itu udah indikasi jelek semua ini. Kecuali lu mau tobat beneran. Oke, ya udah sementara itu dulu fasilah
sugro kubro besok. Udah setengah anu, nah kan mengaji kita. Oke, nggak usah cengengesan, kalau belum batal, nggak usah wudhu, langsung sholat. Perempuan gue sama, yang masak. Selebihnya nggak ada yang keluyuran, naik, nggak ada. Dengerin, parah. Ya kan? Seterusnya ya begitu, mau yang isi gua kayak, yang mau ngisi Yusuf kayak, itu disiplin namanya. Nggak ada. Terus pada kabur naik ke atas, dia ngaji, nggak ada orangnya. Nggak cara ngaji seperti itu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.